Halo saudara sekalian, saya Sui Yue selaku istri Master Sekte High Heaven Yang Kai. Menyampaikan pesan dari Sekte untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Banyak Sekte Kaisar Agung di batas bintang. Dan hanya ada sekitar 3. Serene Soul Palace Kaisar Agung Jiwa Tenang Wilayah Timur. Istana Jiwa Bintang dari Kaisar Agung Bulan Cerah Wilayah Selatan. Dan Istana Pembunuh Bayangan. Kaisar Agung Bayangan Malam Wilayah Barat. Tentu saja. Lembah Obat dan Pulau Binatang Roh juga dianggap sebagai kekuatan Kaisar Agung. Tetapi mereka tidak dihitung sebagai sekte. Lagi pula, tidak ada murid yang dikumpulkan secara luas. Apakah itu lembah obat-obatan atau Pulau Binatang Roh? Mereka hanyalah tempat tertutup dari 2 Kaisar Agung. Orang biasa tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Sekte Kaisar Agung manapun adalah kekuatan penstabil dari domain besar tempat sekte itu berada. Dewa Pelindung. Menakjubkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai sekte penguasa wilayah selatan, Istana Jiwa Bintang telah memainkan peran seperti itu selama puluhan ribu tahun. Mengagumi pemujaan ratusan juta seniman bela diri di wilayah selatan. Setelah puluhan ribu tahun, semua makhluk telah berkumpul bersama. Dan keberadaan Istana Jiwa Bintang tampaknya terkait erat dengan kedamaian seluruh wilayah selatan. Seseorang pernah berkata bahwa jika Istana Jiwa Bintang dihancurkan suatu hari, seluruh wilayah selatan akan berada dalam air panas. Dan kehidupan akan hancur. Namun, dengan Kaisar Agung Bulan Terang yang duduk di kota, tentu tidak mudah untuk menghancurkan Istana Jiwa Bintang, kecuali jika ada turbulensi lain seperti di era Kaisar Agung Pemakan Surga. Ketika Yang Kai tiba di Gunung Star Moon, itu sudah 7 hari kemudian. Gunung Bintang Bulan sangat tinggi, menjulang dan curam, seolah-olah berbatasan dengan 9 langit itu. Matahari dan bulan dapat dipetik dari puncaknya, dan bintang-bintang dapat ditutupi oleh tangan. Perubahan berat kehidupan bergegas ke arahnya. Seolah-olah apa yang dia lihat di depannya bukanlah pegunungan, tetapi raksasa yang hidup, berdiri di wilayah selatan selama puluhan ribu tahun, menghadap ke pasang surut orang biasa. Yang Kai memiliki berbagai pengetahuan dan pengalaman, dan dia telah melihat banyak adegan berbagai sekte besar. Belum lagi sekte-sekte teratas seperti Azure Sun Temple, Ice Heart Valley, dan Asking Passion Sect hampir sama. Tetapi tidak satu pun dari sekte ini yang dapat dibandingkan dengan Star Soul Palace. Berdiri di sini, tampaknya seluruh orang memiliki sublimasi yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat orang melahirkan rasa kegembiraan dan kesenangan yang sangat halus. Di pegunungan dan alam liar, burung dan binatang langka berkeliaran, tersembunyi di awan dan kabut, paviliun menjulang. Ini adalah sekte Kaisar Agung, Yang Kai bergumam. Siapa? Setelah Yang Kai berdiri di sana sebentar, dia mendengar teriakan marah, dan 2 aliran cahaya terbang dengan cepat di kejauhan. Dan ketika mereka mendekat, mereka berubah menjadi 2 sosok. Keduanya adalah pria muda, dengan aura tahap Daosos. Kuat dan murni. Sekilas, ini adalah fondasi yang kokoh dan generasi yang menjanjikan. Mengingat waktu, sangat mungkin untuk menembus belenggu tahap kaisar dan menjadi generasi yang kuat. Seniman bela diri yang luar biasa. Jika ditempatkan di sekte manapun, mereka akan mencoba yang terbaik untuk melatih mereka sebagai penerus. Melihat penampilan kedua orang ini, sepertinya mereka hanya menjaga gunung. Itu membuat Yang Kai merasa bahwa Istana Jiwa Bintang memang Istana Jiwa Bintang. Dan latar belakang ini hanya sebanding dengan Serene Soul Palace dan Istana Pembunuh Bayangan, yang sama dengan Sekte Kaisar Agung. Ini adalah Gunung Bintang Bulan. Pemalas tidak diizinkan masuk tanpa izin. Jika tidak mereka tidak akan selamat. Di antara 2 tahap Daosos, seorang seniman bela diri di sebelah kiri yang tampaknya sedikit lebih fokus, berteriak pada Yang Kai. Meskipun tingkat kultivasi lebih rendah dari Yang Kai, baik dia maupun orang lain tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, tetapi malah berteriak pada Yang Kai. Ini adalah kepercayaan para murid Istana Jiwa Bintang. Di mata para murid Istana Jiwa Bintang, seniman bela diri dari seluruh wilayah selatan tidak lebih dari 2 jenis orang. Satu adalah keluarga yang sama, yang lain bukan keluarga yang sama. Yang Kai tidak diragukan lagi adalah jenis yang terakhir. Jadi tidak peduli seberapa tinggi atau rendah tingkat kultivasinya. Mereka tidak perlu terlalu peduli. Melirik mereka berdua, Yang Kai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya diundang oleh seseorang untuk datang ke janji. Kalian berdua tidak boleh gelisah." Diundang oleh seseorang, pria muda yang berbicara itu mengerutkan kening, memandang Yang Kai dengan curiga, dan berkata, "Siapa yang mengundangmu? Bisakah kamu melaporkan namamu? Kakak seniorku akan meneruskannya untukmu." Karena orang di depannya diundang, itu berarti dia memiliki hubungan dengan rekannya. Tidak mudah tersinggung. Jadi nada bicaranya santai. Yang Kai hendak mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dan dia tersenyum.
Tidak perlu. Seseorang akan datang menjemputku. Ketika kedua bersaudara itu mendengar ini, mereka berdua menoleh dan melihat. Mereka melihat cahaya terang datang dari jauh, dan berhenti tidak jauh dalam sekejap mata. Cahaya menghilang, mengungkapkan sosok yang indah dan bergerak. Kakak Yang, Lan Xun menyapa sambil tersenyum, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampak kehilangan warnanya. Putri, yang mulia, kedua bersaudara itu tercengang sesaat, menatap kosong pada kemunculan Lan Xun yang tiba-tiba. Mata mereka hampir mandek dan tidak bisa bergerak. Awalnya, mereka mendengar Yang Kai berkata bahwa dia diundang oleh seseorang. Keduanya tidak terlalu peduli, dia tidak lebih dari orang asing yang memiliki hubungan dengan keluarga mereka sendiri. Tapi sekarang sepertinya orang yang mengundangnya sebenarnya adalah putri dari Istana Jiwa Bintang. Bagaimana mungkin sang putri? Sang putri memiliki postur tubuh yang sangat baik. Tidak hanya mewarisi tubuh bulan cerah Kaisar Agung, tetapi juga memiliki bakat alami dalam martial Dao. Dan dia dilahirkan dengan kecantikan surgawi, santai, mudah didekati, dan memiliki popularitas tinggi di dunia. Seluruh Istana Jiwa Bintang, tidak diketahui berapa banyak talenta muda yang bermimpi menjadi kekasihnya. Bahkan murid arogan dari Star Soul Palace bangga bisa mengatakan sepatah kata pun dengan sang putri. Ada kemungkinan bahwa sangat sedikit orang yang telah menerima kehormatan ini, dan hanya kakak senior Xiao Chen, yang telah menjaga sisi yang mulia sepanjang waktu, yang selalu dapat melihat senyum yang mulia. Bagaimana mungkin sosok seperti itu yang dianggap sebagai dewi oleh murid Star Soul Palace yang tak terhitung jumlahnya mengundang seorang pria ke sini? Dalam keterkejutan, keduanya hampir tidak bisa berpikir. Saudari Junior Lan, kamu di sini begitu cepat? Yang Kai menjawab, ketika dia datang ke Star Moon Mountain sebelumnya, dia menghubungi Lan Xun. Pihak lain hanya memintanya untuk menunggu sebentar, tetapi dia tidak menyangka dia akan datang begitu cepat. Sebenarnya disebut, Suster Junior Lan? Mata kedua murid Star Soul Palace menatap lebih lebar. Melihat Yang Kai dan Lan Xun terlihat sangat mesra, hati mereka entah kenapa bergetar. Mereka merasa sedikit pahit dan tidak bahagia, dan reaksi sang putri membuat orang merasa ngeri. Lebih baik mati. Tidak ada cinta dalam hidup ini. Kakak senior yang mengirim pesan. Jadi tentu saja adik perempuan itu akan datang ke sini dengan cepat. Lan Xun tertawa dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat. Kakak senior, tolong. Ada pekerjaan. Yang Kai mengangguk dan berjalan pergi di udara. Ketika dia berada di sebelah Lan Xun maju selangkah dan memimpin. Tidak sampai mereka berdua menghilang, kedua murid Star Soul Palace saling memandang dengan putus asa. Ketika Lan Xun muncul, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka dari awal hingga akhir. Bahkan tidak melihat mereka. Tetapi semua perhatiannya tertuju pada orang luar. Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa Yang Mulia menghargai orang itu dengan sangat serius. Jika tidak, kebaikan biasa dari Yang Mulia Putri bahkan tidak akan memberikan wajah tersenyum. Kakak senior Xiao dalam masalah. Junior yang tidak berbicara berkata dengan sedih. Ya, aku tidak tahu apakah kakak senior Xiao tahu tentang ini. Jika kakak senior Xiao tahu. Kakak senior Xiao di mulut dua orang secara alami adalah Xiao Chen. Di antara murid-murid dari generasi yang sama di seluruh Istana Jiwa Bintang. Jika ada yang memiliki kontak paling banyak dengan Yang Mulia, itu tidak diragukan lagi adalah Xiao Chen. Xiao Chen baik-baik saja di tempat lain, kecuali dia sangat berhati-hati tentang Lan Xun. Jika salah satu rekan magang dan sang putri memiliki sesuatu untuk dikatakan, mereka akan dibenci olehnya, dan dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Tapi putri dari keluarganya sendiri memperlakukannya seperti kakak laki-laki, tidak pernah memperlakukannya seperti laki-laki sebagai perempuan. Tetapi sekarang tampaknya orang luar itu ingin menggali sudut saudara Xiao. Jika Xiao Chen tahu tentang ini, apakah akan baik-baik saja? Itu untuk kakak senior Xiao. Kuncinya adalah kakak senior Lei. Berbicara tentang kakak laki-laki Lei, kedua rekan magang itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka tampaknya sangat ketakutan. Dan mereka dengan cepat melihat sekeliling dan bergegas pergi setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun. Pada saat yang sama, di Aula Bintang, aula inti Istana Jiwa Bintang, seorang pria muda yang sedang duduk bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Ada bintang-bintang di mata itu, panas seperti pancaran, dan melihat ke atas. Mata tajam seperti elang dan elang tampaknya menembus langit dan mencapai langit. Tiba-tiba, pemuda itu mengerutkan kening, dan berkata dengan terkejut, 9 bintang berlawanan dengan bulan? Kenapa bintang-bintang berlawanan dengan bulan? Raja ini adalah bulan. Dia datang untuk menyerangku. Pertanda buruk, pertanda buruk. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah, yang terkenal di dunia bintang dan santo pelindung wilayah selatan,
tampak seperti pemuda yang masih muda dari luar. Saat berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi, dan mencubit seni sihir yang sangat aneh dengan satu tangan. Aura yang indah terisi, dan 5 jari lainnya untuk bergerak, dan ujung jari terhubung. Setelah beberapa saat, pemuda itu menarik sudut mulutnya, melepaskan seni sihir, dan bergumam, teknik rahasia ini benar-benar omong kosong. Saya tidak tahu apa-apa, saya sangat malu untuk menyebutnya misteri ilahi. Dengan tangan di pipinya, dia berpikir sejenak, dan pemuda itu berkata dengan penuh semangat, lupakan saja. Itu tidak sebanding dengan masalah karena bencana kecil. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan menyesuaikan auranya lagi. Kakak senior yang, kamu bisa tinggal di sini, di puncak Nantou. Lan Xun mengatur agar Yang Kai tinggal di sana dan berkata. Yang Kai berkata, saudari junior Lan, kapan saya bisa memasuki pagoda 5 warna? Jika tidak ada kesepakatan dengan Hua Yulu sebelumnya, Yang Kai tidak akan terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah sekte Kaisar Agung. Tinggal di sini sebentar tidak akan menyakitinya. Mungkin akan ada beberapa keuntungan tak terduga. Hanya saja ada kesepakatan dulu. Dan dia takut menunda waktu. Lagi pula, bahkan jika dia memasuki pagoda 5 warna, dia masih harus berlatih selama sebulan di dalamnya. Butuh waktu untuk cepat bola balik tidak bisa menunda banyak. Lan Xun tersenyum dan berkata, Kakak Yang, jangan khawatir. Karena ayahku telah berjanji padamu, dia tidak akan mengecewakanmu. Hanya saja pagoda 5 warna akan memakan waktu setengah tahun untuk dibuka. Tetapi sekarang bintangku Istana Jiwa telah berjanji kepada kakak senior Yang. Beberapa persiapan harus dilakukan di sini. Dan paling lambat tidak akan lebih dari 5 hari. Tidak apa-apa, Yang Kai menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Lan Xun tersenyum dan berkata, melihat kakak yang begitu cemas, apakah mungkin untuk membuat janji dengan seorang wanita cantik? Dia bercanda dengan santai. Tetapi ketika dia melihat Yang Kai terkejut, dia tiba-tiba berkata dengan heran, apakah kamu benar-benar punya janji dengan wanita cantik? Yang Kai berkata dengan garis hitam di wajahnya, jangan bicara omong kosong, tapi memang ada kesepakatan. Lan Xun mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kakak senior yang tidak perlu menjelaskan. Saya pergi dulu. Saya akan memberitahu kamu ketika pagoda 5 warna dibuka. Peak adalah puncak sekunder dari Star Moon Mountain di mana Star Soul Palace berada. Tetapi lingkungan kultivasi juga sangat menguntungkan. Energi spiritual dunia juga kaya, dan tidak kalah dengan puncak utama Istana Surga Tinggi. Tempat di mana Istana Jiwa Bintang berada. Tempat ratusan juta seniman bela diri di wilayah selatan bertemu. Tidak hanya terkait erat dengan kekayaan wilayah selatan, tetapi juga menekan seluruh nadi bumi wilayah selatan. Wajar jika ada energi spiritual dunia yang begitu kaya. Setelah mengatur agar Yang Kai tinggal, Lan Xun pergi. Tiba-tiba, di puncak Nantou yang sunyi dan jauh, suasana hati Yang Kai tampaknya sedikit terpengaruh, menjadi sangat stabil, tanpa gangguan, dan dia menutup matanya dan bermeditasi, mempraktikkan teknik rahasia transformasi naga yang diajarkan oleh Zhu Qing sebelum pergi. Waktu berlalu dan malam datang. Yang Kai, yang sedang berkultivasi, sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba membuka matanya, dan berjalan keluar dari ruangan, berdiri di atas puncak Nantou. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Dia melihat bulan sabit di langit, penuh bintang, dan seluruh langit di atas Star Moon Mountain. Tampaknya ada gulungan indah yang menyebar, dan setiap bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah itu dalam jangkauan. Apa yang membuat Yang Kai paling tidak bisa dipercaya adalah bahwa di antara bintang-bintang, ada seberkas cahaya yang menggantung dari langit ke bumi. Cahaya bersinar bintang-bintang tampaknya mengandung semacam kekuatan magis, yang membuat seluruh aura gunung bulan bintang menjadi lebih kuat. Langit dan bumi dipenuhi dengan pesona yang tidak dapat dialami di siang hari. Seluruh Star Moon Mountain tampak seperti negeri dongeng pada saat ini. Yang Kai menyaksikan dengan linglung, lupa bernapas, dan pikirannya lebih tenang dari sebelumnya. Ini adalah Star Tide, sebulan sekali. Kaisar Agung mengatakan bahwa kekuatan Star Tide mengandung dao besar langit dan bumi. Jika kamu dapat mengintip 1 atau 2 darinya, kamu dapat memperoleh manfaat tanpa batas. Sebenarnya, banyak murid Star Soul Palace saya mendapatkan banyak manfaat dari Star Tide ini. Jiwa yang diberkati menerobos belenggu tingkat kultivasi. Inspirasi meledak untuk mewujudkan kekuatan magis. Terutama bagi para murid Star Soul Palace kami yang memiliki berlatih teknik Dewa Bulan Bintang. Manfaatnya bahkan lebih besar. Suara seseorang tiba-tiba terdengar tidak jauh. Itu dia, Yang Kai tidak terlihat terkejut sama sekali. Tenggelam dalam cahaya bintang. Tetapi dia tidak tahu apakah itu karena dia bukan murid Istana Jiwa Bintang atau bukan.
Meskipun dia merasa bahwa gelombang bintang itu cukup ajaib, dia juga merasa itu luar biasa. Tetapi dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Setelah beberapa saat, Yang Kai menoleh dan menatap seorang pria muda yang kokoh dengan tangan di punggungnya. Bagaimana saya memanggil kamu? Pria muda itu menoleh dan menyeringai, memperlihatkan seteguk gigi putih, Lei Ting. Yang Kai mengerutkan kening dan merenung sejenak. Saya telah mendengar tentang 4 tetua alam kaisar tingkat ketiga di Istana Jiwa Bintang. Di antara mereka, kekuatan tetua agung Lei Hong adalah yang paling kuat. Jauh melebihi yang ketiga biasa Kaisar Realem. Apa hubunganmu dengannya? Lei Ting meringkuk bibirnya. Tampaknya tidak mau mendengar nama Lei Hong. Tetapi masih dengan jujur berkata, Paman. Yang Kai berkata, ternyata itu keponakan Great Elder Lei. Tatapan Lei Ting berkedip, tajam dan menekan. Saya lebih suka mendengar kamu mengatakan dia adalah paman Lei Ting ini. Yang Kai mengangkat bahunya dan berkata, maaf, saya hanya mendengar ketenaran Great Elder Lei. Lei Ting tiba-tiba mendengus dingin. Dan tiba-tiba beberapa busur biru muda berkeliaran di antara rambut, berderak dan meledak, dan berkata dengan suara yang dalam, saya telah berada di Star Soul Palace sepanjang tahun. Saya jarang bepergian keluar. Tentu saja, kamu belum pernah mendengar tentang saya. Tapi tidak apa-apa, mulai hari ini, kamu akan mendengar nama saya dari waktu ke waktu. Kalau begitu Saudara Lei, Yang Kai tersenyum sedikit, tidak peduli dengan kesombongannya yang tak tahu malu. Ada apa mengunjungiku di malam hari? Mata Lei Ting terkulai, dan cahaya dingin keluar dari celah di antara kedua mata itu. Aku dengar ketika kamu datang hari ini, sang putri secara pribadi akan keluar untuk menyambutmu? Ada hal seperti itu, Yang Kai mengangguk. Aura Lei Ting meningkat tajam, dan menggertakkan giginya. Jadi, kamu sangat dekat dengan sang putri? Aku tidak bisa membicarakannya. Aku hanya melihatnya beberapa kali. Yang Kai menyentuh dagunya, dan berkata dengan sakit kepala, saya mungkin mengerti apa yang harus dilakukan Brother Lei dengan saya. Bagus untuk dipahami, ayo, jika kamu kalah, segera keluar dari Istana Jiwa Bintang dan jangan pernah bertemu Yang Mulia lagi. Lei Ting berteriak, dan aura Kaisar Realem tingkat pertama benar-benar mendidih. Seolah-olah berdiri di depannya bukanlah Yang Kai yang dia temui untuk pertama kalinya, tetapi musuh yang membenci membunuh ayahnya dan mengambil istri miliknya. Yang Kai menatapnya, kamu memilih lawan yang salah, kan? Bukankah musuhmu adalah Xiao Chen? Dia adalah penghalang terbesar antara kamu dan sang putri. Lei Ting mencibir. Xiao Chen kentut. Jika dia berani tidak patuh, ayahnya tidak akan bisa mengenalinya. Yang Kai tercengang. Xiao Chen juga merupakan bintang yang sedang naik daun di wilayah selatan. Dan sekarang dia telah dipromosikan ke ranah kaisar. Meskipun Lei Ting terlihat sedikit lebih kuat, tetapi itu hanya alam kaisar tingkat pertama. Mengapa berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Tapi Yang Kai belum pernah mendengar tentang Lei Ting ini sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Chen dan Lan Xun memimpin generasi Star Soul Palace. Tetapi sekarang tampaknya ada satu orang lagi. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, Yang Kai dengan cepat menjadi lega. Bukan hal yang aneh baginya untuk memiliki reputasi rendah jika dia tinggal di Star Soul Palace sepanjang tahun dan tidak terlalu sering keluar. Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata dengan tegas, Saudara Lei, saya pikir kamu mungkin sedikit salah paham dengan saya. Sikap Lei Ting yang mencari kesalahan segera setelah dia tiba tentu membuat Yang Kai sedikit tidak senang. Tetapi sekarang dia juga seorang tamu. Jika ada konflik dengan Lei Ting, dia mungkin jadi penjahat di Istana Jiwa Bintang tingkat tinggi. Terutama paman Lei Ting ini masih menjadi penatua agung Lei Hong. Jika dia tidak bisa masuk ke pagoda 5 warna karena ini, itu tidak akan indah. Ketika Yang Kai setengah berbicara, Lei Ting berteriak dengan suara rendah, omong kosong, datang dan bertarung. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangannya, guntur ungu tua dan kilat berderak, dan tiba-tiba mengembun menjadi cambuk petir di tangannya. Tiba-tiba menyapu ke arah Yang Kai. Itu sebenarnya gerakan yang kuat. Postur yang cukup inovatif. Setengah sisa kata-kata Yang Kai tersangkut di tenggorokannya. Ekspresinya juga tegas. Dengan tembakan Lei Ting, dia bisa melihat bahwa orang ini memang lebih kuat dari Xiao Chen. Dan dia lebih kuat dari semua kaisar tingkat pertama yang dia lihat. Dan bahkan bisa dikatakan tidak kalah dengan rata-rata kaisar tingkat 2. Ini masih merupakan hasil dari kegagalan Lei Ting untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Jika dia diizinkan untuk mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan alam kaisar tingkat kedua mungkin bukan lawannya. Benar saja, ada beberapa kuas. Tidak heran dia berani datang dan mencari masalah. Cambuk guntur melanda. Yang Kai memanggil Million Sword dan berdiri di depannya. Ada dentang. Nyala api memercik. Dan meskipun pukulan cambuk guntur terhalang, arus mengerikan melewati jutaan pedang ke tangan Yang Kai.
Dalam sekejap, seekor ular guntur berkeliaran di sekitar tubuh Yang Kai, dan semua rambutnya berdiri. Kaisar Yuan melonjak dan menghamburkan energi listrik yang telah menembus ke dalam tubuh. Sebelum kembali sadar, cambuk guntur benar-benar kembali lagi. Di udara, kepala cambuk berputar dan berubah menjadi ular sanca listrik besar. Membuka mulutnya lebar-lebar, kilat dan guntur di mulut, dengan momentum yang mengerikan, menggigit Yang Kai. Yang Kai mencubit seni sihir dengan satu tangan, menjentikkan jarinya, menembakkan Moonblade. Potong kepala ular sanca guntur dan belah langsung menjadi dua. Kejutan datang. Lei Ting jelas juga sangat terkejut. Dia telah berlatih teknik rahasia guntur ini selama bertahun-tahun, dan hanya dia yang tahu betapa kuatnya itu. Tidak mungkin bagi Kaisar Realem tingkat pertama untuk memecahkannya seperti ini. Tetapi Yang Kai sepertinya menyerang dengan santai, dan piton guntur terbelah menjadi dua. Selain itu, kemampuan ilahi juga memberinya perasaan yang sangat aneh. Ada fluktuasi Space Force. Piton guntur menghilang. Tetapi Lei Ting telah memanfaatkan penutup piton guntur. Dan di antara kilatan petir, pria itu telah mendekat dalam jarak 3 kaki dari Yang Kai. Mengangkat telapak tangan besar. Dan arus di telapak tangan bergetar dan berderak. Segera menepuk ke arah Yang Kai. Cukup, Yang Kai berteriak dengan marah. Mengangkat jarinya dan menunjuk ke telapak tangan Lei Ting. Jika jari ini kuat, telapak tangan Lei Ting akan membuat lubang. Dan Yang Kai mungkin juga terluka sedikit. Tetapi itu pasti tidak akan terlalu serius. Tepat ketika kedua serangan itu akan bertemu, Lei Ting tiba-tiba mengguncang tubuhnya, menunjukkan sedikit kepanikan di wajahnya, menoleh dan melihat ke belakang ke satu arah. Telapak tangan yang terlihat langsung membeku di udara. Dia tidak bergerak. Yang Kai juga menghentikan gerakannya. Dengan ujung jari di telapak tangannya, kekuatannya kental. Xiao Chen, melakukan hal buruk padaku? Lei Ting tiba-tiba mengutuk. Dengan semua kemampuan sucinya, berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Yang Kai dengan serius. Aku belum pernah ke sini malam ini. Kamu juga belum bertemu denganku. Apalagi berkelahi? Kamu mengerti? Yang Kai menatap langit dan berkata dengan santai. Malam ini panas. Kamu, Lei Ting ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi jelas sudah terlambat. Dia memberi Yang Kai pandangan pahit. Sosoknya bergetar, dan berubah menjadi guntur, yang cepat berlalu. Kurang dari 3 napas setelah dia pergi, cahaya terang jatuh di puncak Nantou. Dan Lan Xun memandang Yang Kai dan berkata, Kakak senior Yang, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, apa yang bisa terjadi? Yang Kai tersenyum sedikit. Malam di Star Soul Palace cukup bagus. Keluar dan hembuskan udara. Kudengar Lei Ting akan datang. Dia tidak mengganggumu kan? Siapa Lei Ting? Yang Kai memandang Lan Xun dengan linglung. Dengan ekspresi kosong. Tetapi rambut lurus itu sangat mengkhianatinya. Lan Xun meliriknya dan tersenyum. Yang Kai menyeka rambutnya dengan sembarangan. Dan berkata dengan ringan. Angin malam telah mengacaukan gaya rambutku. Lan Xun berkata. Lei Ting menjadi bodoh karena terlalu banyak berkultivasi. Agak tidak masuk akal, Kakak Yang. Jika kamu melihatnya lain kali, beritahu saya sesegera mungkin dan saya akan membersihkannya. Yang Kai diam-diam mengangguk dan berkata, Oke. Lalu kakak senior Yang, kamu terus mencari udara. Adik perempuan akan kembali dulu. Lan Xun menutup mulutnya dan tersenyum dan berbalik dan pergi. Lei Ting, Yang Kai menyentuh dagunya, berpikir sejenak, dan tiba-tiba tersenyum. Tidak jauh dari sisi puncak Nantou, Lei Ting meraih pakaian Xiao Chen dan berkata dengan keras, kamu melakukannya, kan? Kamu melakukannya. Jika kamu tidak memberitahu Suster Junior Sun, bagaimana dia bisa datang ke sini secara kebetulan? Kamu bajingan. Beri aku waktu lagi dan aku bisa mengusir orang itu keluar dari Istana Jiwa Bintang. Lepaskan tanganmu. Ide macam apa yang kamu tarik? Mata Xiao Chen sedikit terkulai, menatap tangan besar Lei Ting dengan ekspresi jijik di wajahnya.